Hai, Assalamualaikum, welcome to Bala Bala Channel. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat ya. Kali ini Bala Bala mau ngajak kalian untuk kulineran dan jalan-jalan di Kalimantan Barat. Tapi sebelumnya buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Oke, jadi malam ini kita mulai kulineran di Nasi Telur Pontianak yang tempatnya ini udah berdiri sejak lama dan viral banget dan ngantri banget. Oke guys, jadi sebenarnya si rumah makan 999 ini menyediakan menu-menu yang sangat-sangat simpel, kayak nasi telur, nasi goreng, kue tiaw, tumis toge, terus cah sawi gitu kan. Nah ini tuh semuanya sebenarnya simpel-simpel, tapi rumah makan ini tuh jadi rumah makan favorit banget orang-orang yang ada di Kalimantan Barat serta para wisatawan yang datang ke sini. Nah ini mungkin terletak dari minyak bawangnya ini yang membuat rasanya ini berbeda dari tempat-tempat yang lain dan menjadi tempat ini tuh viral banget gitu. Udah gitu ngantri pula kan. Nah pas Bala-Bala coba rasanya ini tuh kan Bala-Bala pesen nasi sama telur kan, nasi telur dan cah toge gitu. Pas Bala-Bala terima makanannya itu semuanya tuh seger gitu ya. Memang kematangannya tuh tingkat kematangannya pas gitu kan. Apalagi buat togenya tuh dia tuh nggak terlalu mateng, yang bener-bener masih pada seger gitu kan. Si telurnya juga dari warnanya, tingkat kematangannya itu semua pas. Sederhana tapi begitu masuk ke mulut Bala-Bala, apalagi ditambah sambel gitu ya, itu benar-benar semuanya lumer banget di mulut, kayak langsung menyatu gitu di mulut dan rasanya tuh enak banget. Nah setelah dari nasi telur itu Bala-Bala langsung jalan-jalan ke Kopi Aming. Nah ini Kopi Aming, dia tuh letaknya tuh ada di daerah kalau nggak salah ini tuh terasnya pendopo gubernur ya di Pontianak. Jadi dibikin tempat ngopi ini Aming Kopi yang memang sudah legendaris. Jadi di Kalbar tuh di Pontianak tuh ada dua yang viral tuh Aming Kopi sama satu lagi Asiang. Nah yang ini yang malam ini Bala-Bala ke Aming Kopi, pengen nyobain kopinya sama cemilan-cemilannya, itu pisang gorengnya yang pakai saus khusus tuh. Terus udah gitu ya kopinya yang legendaris, kalian nikmatin live music gitu. Oke, dari Aming Coffee kita beralih besok harinya nih. Aku pagi-pagi ngopi lagi nih ke tempat yang lagi hits di Pontianak. Coffee shop ini namanya La Grama. Dan tempatnya tuh pas ada di belokan gitu, nama jalannya kalian langsung searching sendiri di Google. Dan ini si La Grama ini tuh pas begitu kita masuk, bermacam-macam aneka kue kering, snack dan croissant, lapis legit khas Pontianak, ada juga bapia, roti, pokoknya ini tuh lengkap banget semua ada di sini. Dan kali ini Bala-Bala pesen nastar cake dan rasanya tuh enak banget. Lapis legitnya juga rasanya juga enak, manisnya pas dan kopinya juga enak. Dan sepertinya memang coffee shop ini lagi viral karena pagi-pagi gini udah banyak banget pengunjungnya yang datang ke sini. Oke, sekarang kita lanjutin perjalanan. Ceritanya kita mau ke Mempawah, tapi sebelumnya kita mau mampir dulu ke Tugu Katulistiwa. Nah, jadi ini kita sekalian ke Mempawah, kita mampir dulu ke Tugu Katulistiwa. Jadi Tugu Katulistiwa ini atau dalam bahasa Inggris disebut juga Equator Monument adalah sebuah bangunan yang berfungsi sebagai penanda area atau titik yang dilewati garis Katulistiwa. Tugu ini merupakan salah satu tempat bersejarah yang terdapat di Kalimantan Barat serta menjadi objek wisata di kota Pontianak. Selain sebagai tempat wisata, Tugu ini berfungsi sebagai sumber pembelajaran karena merupakan lokasi penelitian astronomi dan juga untuk wisata edukasi.
Tugu ini berada di Jalan Katulistiwa, Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Lokasinya berada sekitar 3 km dari pusat kota Pontianak ke arah kota Mempawah dan Singkawang. Nah, karena kali ini bala-bala mau ke Mempawah, pasti bala-bala lewat Tugu Katulistiwa ini, guys. Jadi, peristiwa penting dan menakjubkan di sekitar Tugu Katulistiwa adalah saat terjadinya titik kulminasi matahari, yakni fenomena alam ketika matahari tepat berada di garis Katulistiwa. Pada saat itu, posisi matahari akan tepat berada di atas kepala, sehingga menghilangkan semua bayangan benda-benda di permukaan bumi. Pada peristiwa kulminasi tersebut, bayangan tugu akan menghilang beberapa detik saat diterpa sinar matahari. Demikian juga dengan bayangan benda-benda lain di sekitar tugu. Peristiwa titik kulminasi matahari itu terjadi setahun 2 kali, yakni antara tanggal 21 sampai dengan 23 Maret dan 21 sampai dengan 23 Desember. Setelah dari Tugu Katulistiwa, bala-bala sampai di Mempawah dan tujuan utamanya adalah mengunjungi Kerajaan Mempawah. Nah, ini kita sudah sampai di Kerajaan Mempawah ini. Kerajaan Panembahan Mempawah adalah sebuah kerajaan Islam yang saat ini menjadi wilayah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Nama Mempawah diambil dari istilah mempauh, yaitu nama pohon yang tumbuh di hulu sungai yang kemudian juga dikenal dengan nama Sungai Mempawah. Pada perkembangannya, Mempawah menjadi lekat sebagai nama salah satu kerajaan atau kesultanan yang berkembang di Kalimantan Barat. Riwayat pemerintahan yang pernah ada atau mencakup wilayah Mempawah sendiri terbagi atas 2 periode, yakni pemerintahan lokal pada wilayah terbatas suku Dayak, kemudian pada masa Islam kesultanan yang wilayahnya mencakup seluruh Kabupaten Mempawah sekarang, yang mana 2 politi ini berdiri secara asing dan sendiri-sendiri dan tidak berkelanjutan. Oke guys, jadi rumah di kesultanan ini pada tahun 1740 sampai dengan 1761 panembahannya ini dipimpin oleh Pangeran Mas Surya Negara. Lalu pada tahun 1902 sampai dengan 1943 dipimpin oleh Gusti Muhammad Taufik Achamuddin. Lalu dari tahun 1946 dan 1956 Panembahan Muda Gusti Mustaan. Nah, dari tahun 2002 sampai dengan sekarang oleh Pangeran Ratu Mulawangsa Mardan Adijaya Kesuma Ibrahim. Nah, jadi ini sejarahnya perkembangan Islam ini dimulai di kesultanan ini. Jadi dari kerajaan Hindu, Buddha, nah ini langsung ke Islam. Jadi ini termasuk kerajaan Islam gitu guys. Oke, pagi-pagi ini bala-bala tuh pengen banget ke Asyang Kopi, karena Asyang Kopi ini sangat legendaris di Kalbar. Tapi tadi begitu kesana tuh penuh banget guys, nggak bisa duduk. Jadi akhirnya bala-bala nyobain Asyang Kopinya yang modern, yang bentuknya resto gitu, bukan yang klasik yang ada si Om Asyangnya itu. Tapi ini sama-sama juga sih. Nah, ini bala-bala cobain pisang goreng, and then bakpao, udah gitu kopi, dan memang rasanya enak banget. Makanya dia tuh sejak tahun 1958 si kopi ini tuh memang legendaris dan sampai sekarang masih berdiri karena memang rasa kopinya tuh khas. Jadi begitu kita kesini tuh kita bisa mencium aroma wangi kopinya tuh luar biasa. Dan makanan-makanan pendampingnya juga di sini enak-enak. Pisang goreng serikaya gitu kan, terus ada mantau, kue-kuenya juga enak-enak semua, dan makanan-makanan utamanya tuh enak. Makanya kopi ini tuh dari jam 5 subuh aja tuh udah rame gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Kalbar, ini cocok banget buat kalian yang suka kuliner, karena makanan di Kalbar tuh rata-rata yang bala-bala coba tuh rasanya enak-enak semua. Oke, itu dia review dari Bala-Bala Channel kali ini. Mudah-mudahan informasi yang Bala-Bala berikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di jalan-jalan selanjutnya. See you!